Hai, jumpa lagi di kelas Bunda Prima. Hari ini kita akan membahas satu topik mengenai bagaimana memberikan stimulasi dan intervensi untuk perkembangan bahasa anak-anak usia dini secara sederhana. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari dulu prinsip dua nih. Ada banyak dua di sini nanti soalnya. Yang pertama ada dua jenis ya di dalam berbahasa, yaitu bicara dan bahasa. Kalau bicara ini sebenarnya ada kemampuan seseorang untuk terampil mengucapkan sebuah bunyi ya dari sebuah kata-kata atau huruf seperti P, B, S. Nah, itu namanya bicara. Kemudian kalau bahasa itu adalah informasi atau berita atau pesan atau makna yang didapat dari rangkaian pengucapan bunyi tersebut. Kalau disusun bisa menjadi kata-kata, kalimat, bahkan paragraf. Gitu ya. Itu dua hal yang perlu kita pahami. Kemudian anak juga berbahasa itu melibatkan dua bentuk ya, bahasa nonverbal dan juga bahasa verbal. Bahasa verbal itu yang mereka ucapkan dengan kata-kata, mereka ungkapkan dengan kata-kata. Bahasa nonverbal itu mereka ungkapkan dengan selain kata-kata. Bisa gerakan, bisa mimik wajah, bisa gestur tubuh. Nah, itu bahasa nonverbal. Nah, prinsip dua yang selanjutnya itu adalah kita harus mengerti ada dua ungkapan dalam bahasa, yaitu cara anak mengungkapkan secara reseptif dan cara anak mengungkapkan secara ekspresif. Kalau reseptif itu adalah kemampuan anak untuk mengungkapkan keterampilan berbahasanya melalui penangkapan kata-kata atau pesan yang disampaikan kepada dia. Kalau ekspresif itu mengungkapkan keluar, mengekspresikan apa yang dia pikirkan atau respon yang dia mau berikan kepada sesuatu. Begitu. Kemudian ada dua aspek juga dalam berbahasa, ini prinsip dua ya. Yang pertama adalah aspek sensorik, itu adalah indera-indera yang menangkap stimulasi dari luar yang menstimulir kemampuan berbahasa, yaitu disebut dengan aspek sensorik ya, seperti misalnya pendengaran, kemudian penglihatan. Kalau dia melihat sesuatu, dia kemudian mengungkapkan secara ekspresif atau menerima secara reseptif. Nah, itu aspek sensorik. Kemudian juga ada aspek motorik. Nah, aspek motorik ini meliputi vokalisasi dan juga cara-cara pengaturannya berbahasa ya. Ini cara dia membuka mulutnya, kemudian ukuran lidah dengan dinding atau langit-langit di dalam mulut. Nah, itu aspek-aspek yang perlu kita perhatikan, tapi kita tidak pelajari. Ini hanya supaya kita tahu saja waktu melakukan stimulasi bisa lebih efektif. Nah, kemudian ada gejala-gejala juga, gejala gangguan bahasa di anak-anak ya, gejala gangguan perkembangan bahasa di anak-anak. Nah, ini saya akan secara cepat aja memberikan tanda-tandanya begitu ya. Kalau usia 6 bulan itu anak tidak mampu memalingkan mata serta kepalanya terhadap suara yang datang dari belakang atau dari samping. Itu kalau usia 6 bulan ya. Dia ada suara tapi dia tidak mampu memalingkan matanya. Nah, kalau kita mendapati itu dan itu berulang kali, maka kita harus cepat-cepat melakukan intervensi untuk anak 6 bulan. Kemudian untuk anak 10 bulan, anak tidak bisa memberi reaksi terhadap panggilan namanya sendiri. Nah, misalnya dipanggil cinta, cinta, seperti itu dan dia tidak memberikan reaksi, berarti ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti begitu ya. Tetapi kita mesti perhatikan juga, mesti mengeceknya sangat hati-hati karena bisa jadi papa mamanya itu memanggil namanya nama cinta tapi dengan intonasi atau nada tertentu, misalnya cinta. Nah, ketika orang lain memanggil cinta, cinta, dia tidak nengok karena yang dia tangkap, dia record, dia simpan itu adalah pola nama cinta yang diucapkan oleh mama papanya tadi. Jadi itu perlu kita cek terus. Kalau memang sudah dilakukan dari berbagai sisi tapi tetap dia tidak menoleh waktu dipanggil, nah itu baru kita lakukan intervensi. Kalau usia 15 bulan dia tidak bisa mengerti dan tidak bisa memberikan reaksi terhadap kata-kata jangan. Misalnya tidak duduk di situ, misalnya seperti itu. No, tapi dia tidak memberikan reaksi, berarti ada sesuatu persoalan ya dalam bahasa reseptifnya. Itu kita perlu kaji juga ya. Usia 18 bulan tidak dapat menyebut 10 kata tunggal. Itu juga perlu menjadi perhatian selanjutnya ya. Jadi sampai pada usia 18 bulan minimal seharusnya dia bisa menyebut 10 kata tunggal. Mama, papa, nenek, mbak, kak, kakak,
minum, makan, pipis, pupuk, popok. Minimal 10 kata tunggal saja. Meskipun masih belepotan cara menyebutnya, tidak masalah, tapi kita hitungin. Nah, biasanya saya juga membuat catatan ya, dalam setiap bulan perkembangan anak saya catat kata-kata bulan ini apa saja. Nah, itu masih tersimpan di blog saya dengan rapi ya. Jadi baik juga kalau kita membuat jurnal itu untuk memantau perkembangan anak kita. Nah, usia 21 bulan itu tidak memberi reaksi terhadap perintah ya. Waktu diberikan perintah dia tidak memberikan reaksi. Nah, ini persoalan ya. Misalnya, Cinta, duduk. Lalu dia diam saja yang menatap dengan nanar begitu, atau tidak menatap kita sama sekali, fokus pada hal yang lain padahal sudah berkali-kali, atau sampai kita pegang, sampai kita tunjukkan tapi dia tidak mengikuti. Nah, itu kalau ini berkali-kali terjadi, maka ada sesuatu yang perlu kita tindak lanjuti. Kemudian usia 24 bulan tidak bisa menyebut bagian-bagian tubuh. Biasanya 24 bulan mereka sudah mengenali ya, pala, mata, hidung, mulut, telinga. Nah, itu mereka bisa mengenali. Tapi kalau belum bisa atau belum bisa menyebut dua kata yang berjajar begitu ya, mau, maam, minta, mimi. Nah, itu berarti mungkin kita harus lakukan intervensi secepatnya ya. Setelah usia 24 bulan, perbendaharaan kata sangat sedikit, tidak mempunyai kata-kata huruf Z pada frase. Nah, huruf Z ini harus muncul di atas 24 bulan ya, karena ini huruf yang mereka mesti kuasai gitu ya. Tapi kalau tidak muncul huruf Z dan juga kosakatanya kita hitung sangat sedikit, misalnya kok masih 10 terus pada 24 bulan, maka harus cepat-cepat kita lakukan intervensi. Nah, usia 4 tahun mereka tidak lancar berbicara atau gagap, itu juga harus kita lakukan intervensi. Kalau usia 7 tahun dia sudah bisa berbicara tetapi masih banyak kesalahan dalam pengucapan, itu juga perlu intervensi. Nah, seperti itu tentang gejala-gejala yang mengganggu ya perkembangan bahasa dari anak-anak kita. Oke, sekarang kita akan belajar prinsip-prinsip stimulasi atau intervensi sederhana yang bisa kita lakukan di rumah dengan anak-anak kita. Yang pertama adalah intervensi ini harus dilakukan dalam konteks komunikasi, bukan konteks pendidikan begitu ya, atau konteks drilling kepada anak. Contoh misalnya konteks drilling itu seperti apa? Ini saya paling sering temukan ya di ibu-ibu ya. Buah apa, Dek? Buah kiwi. Apalagi? Coba kiwi. Coba lagi kiwi. Nah, bagus. Nah, bukan. Itu konteks drilling ya. Kita nggak lakukan seperti itu karena anak-anak bisa merasa bosan, terancam, terintimidasi, dan mungkin akan menstop stimulasi itu. Jadi kita lakukan dalam konteks kita sedang bicara sama mereka, sebagai ibu yang sedang bercerita atau sebagai bapak yang sedang menemani anaknya, lalu melihat-lihat, Bapak senang banget sama buah kiwi. Buah kiwi itu enak banget dan gizinya tinggi. Adik suka nggak buah kiwi? Suka juga ya. Sama dong kayak Bapak. Berarti kita berdua suka buah kiwi ya. Ibu suka nggak ya buah kiwi? Nah, buah kiwinya diulang-ulang terus, tapi dalam konteks kita sedang bercerita atau berkomunikasi secara natural begitu dengan anak-anak. Nah, itu menolong anak-anak untuk merasa aman ya dan tidak terintimidasi. Kemudian kedua, lakukan kontak mata. Ya, kontak mata ini sangat membantu sekali di dalam intervensi karena dia merasa dia dihargai, dia divalidasi, dia diterima. Maka dia itu akan mempercepat kemampuan dia atau perkembangannya dia ya. Jadi lakukan kontak mata. Kemudian ketiga, upayakan di dalam stimulasi ini tidak terjadi gangguan apapun ya. Bukan berarti harus berada di dalam ruangan stimulasi atau ruang terapi begitu. Tidak harus begitu, tapi tidak sedang dalam banyak gangguan, misalnya ada suara televisi yang kenceng banget atau kita lagi ngobrol sama orang lain sambil distimulasi, ya ini dia bola lempar, ya bu apa bu. Tidak ya, tapi kita mesti benar-benar kita dengan dia atau saya, mama, papa dengan anak tersebut atau mama, papa, kakak dengan anak tersebut. Jadi yang menjadi
perhatian pada saat itu adalah memang anaknya, dan kita hilangkan distraksi yang lain supaya stimulasinya bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian yang keempat, tentukan satu saja fokus atau tujuan atau goal dalam setiap stimulasi. Misalnya hari ini saya akan lakukan 30 menit stimulasi sebelum dia tidur misalnya ya. Sebelum dia tidur saya akan lakukan 30 menit stimulasi. Maka kita tentukan tujuan. Stimulasi hari ini adalah supaya anak-anak mengenal kata instruksi 1, 2, 3 jalan. 1, 2, 3 jalan. Nah, setiap kali kita melakukan stimulasi, ikutkan kata tersebut. Misalnya kita lagi main bola sama dia, tangkap dek. Wah, sekarang ibu yang lempar ya. 1, 2, 3 jalan dek. Ya bagus. Sekarang adik yang lempar ya ke ibu. 1, 2, 3 jalan. Nah, kita reinforce kata 1, 2, 3 jalan sehingga dia mengerti bahwa 1, 2, 3 jalan itu memang 1, 2, 3 kemudian jalan gitu. Nah, kita bisa menggunakan gerakan juga untuk menolong mereka, karena sebelum berbahasa anak-anak bisa mengcopy gerakan untuk menunjukkan bahwa dia meresepsi atau menerima bahasa yang dia tangkap begitu. Jadi kita bisa pakai 1, 2, 3 jalan. Kemungkinan dalam level yang paling dasar mereka akan menirukan gerakannya dulu. Hah? 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 Nah, kemudian nanti tuh satunya dulu. Dari mulai gerakannya dia copy, kemudian kata depannya aja tuh gitu. Kemudian nanti bisa komplit. Kita ulangi terus sampai tugas tersebut bisa selesai. Ingat, dilakukan dalam konteks yang netral, normal, natural, dan tidak perlu ada paksaan gitu ya. Nah, contoh-contoh stimulasinya seperti apa? Kita berikan contoh yang sederhana saja ya. Yang pertama adalah menggunakan permainan yang mereka sukai. Nah, ini yang paling laku di seluruh jagat raya ya, toolbox untuk anak-anak cowok ya. Kita sediakan banyak toolbox. Biasanya anak cowok itu melihat dan meniru apa yang dilakukan oleh ayah ya. Ayah memaku, kemudian menggergaji, memperbaiki motor, memperbaiki sepeda, atau apa saja dia copy, dia yang tiru gitu. Nah, ini alat-alatnya mulai kita kenalkan. Gak apa-apa, bebaskan aja dia main, kemudian kita mulai reinforce kata-kata apa yang mau kita ajarkan sama dia ya, atau mau kita informasikan ke dia. Misalnya ini palu gitu ya, tok 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 tok. Adik, ibu lagi memaku nih di tembok, pakai palu. Adik bisa pakai palu? Coba adik pakai palu. Jadi kita reinforce kata palu itu dengan permainan ya, dan dalam konteks yang natural ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan buku yang visual ya. Menggunakan buku. Waktu membacakan buku sama mereka bisa pakai ini, magnifying glass atau kaca pembesar. Nah, coba lihat, wah truknya jadi besar ya. Ini truknya jadi besar. Kalau dipindah sini, ini jadi apa dek? Oh, ini truk besar. Kalau yang ini namanya bulldozer dek. Nah, adik coba pegang. Nah, coba adik mau tunjuk yang mana? Kita dorong dia aja. Lalu kita berikan nama pada apa yang dia tuju tersebut. Kalau itu memang ada gambarnya ya. Nah, kemudian trace lagu, menggunakan lagu. Nah, misalnya lagu apa ya, naik kereta api ya. Kita pakai ini. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut? Siapa mau turut naik kereta api nih? Naik kereta api. Nah, naik kereta api. Ini ibu naik di sini. Oke, sekarang ada yang naik. Nah, kita bisa kasih dia juga ya, biarkan dia melakukannya. Sekarang adik yang naik. Adik naik kereta api sama ibu. Nah, kita nggak perlu adik naik apa? Naik apa? Kereta api. Pinter. Nggak perlu ya. Jadi kita tinggal bilang aja, kita adik naik kereta api bersama dengan ibu. Naik kereta api sama-sama. Pergi kemana ya naik kereta api? Nah, biarkan dia memegang mainannya, lalu kita menceritakan, menstimulasi terus-menerus sambil melihat matanya dia ya. Kita dorong dia untuk mengambil orangnya, kemudian menaikkan lagi. Naik kereta api, keretanya sudah sampai ya dek. Oke, turun yuk.
naik lagi. Tapi kita tidak perlu memaksakan cerita kita sendiri ya. Kalau dia sudah bisa mengarang ceritanya tersebut, ya kita tinggal ngikutin aja. Nah, itu cara terapi stimulasi yang selanjutnya, yaitu dengan tracing ya, mengikuti apa yang dia sedang katakan atau dia sedang lakukan. Misalnya ya, wah kereta apinya jalan ya, wah berhenti, kereta apinya berhenti. Jadi apa yang dia lakukan kita ikutin, hanya tidak harus memberi semua labelnya ya, karena mungkin kita tidak pas gitu ya. Ini bukan berhenti kok, ini mogok misalnya yang dimaksud sama dia, tapi kita melabeli dengan berhenti kan nggak cocok. Jadi kita ikutin aja. Misalnya dia naik, wah naik ya, turun, wah turun ya keretanya, tapi tidak perlu melabeli, wah keretanya ini jadi roket ya. Nah itu tidak perlu. Jadi ikutin gerakannya dia, lalu kita memberi label di dalam gerakannya tersebut ya, terus menerus. Apapun yang dia pegang, misalnya wih adik mau megang sesuatu, tidak perlu kita menyebut adik memegang kereta gitu, karena belum tentu ini kereta. Beda dengan yang nomor 3 tadi ya. Kalau nomor 3 tadi memang kita yang menyebut ini kereta untuk mengenalkan pada dia kalau yang bentuknya seperti ini kereta. Tapi kalau dia sudah bermain sendiri, kita tinggal men-trace aja, mengikuti apa yang sedang dia lakukan. Nah, itu beberapa hal stimulasi sederhana yang bisa kita lakukan dengan anak-anak kita dengan permainan-permainan sederhana yang ada di rumah ya. Mobil ya, ini tracing ya, misalnya mobilnya bisa naik ya dek, sekarang turun, naik lagi, sekarang turun. Jadi mereka ketawa ya, sambil mereka naik turunkan kita memberikan label terhadap gerakannya. Bukan wah mobilnya bisa terbang ya, bukan, karena belum tentu terbang. Ini hanya naik tapi belum tentu terbang. Jadi kita lakukan tracing seperti itu. Ini kalau kita lakukan terus menerus di dalam konteks komunikasi yang natural tapi tanpa distraksi, itu akan menolong anak-anak untuk lebih percaya diri waktu mereka meresepsi dan juga mengekspresikan bahasa mereka dengan cara mereka sendiri. Dan yang paling penting adalah kita tidak menertawakan ya. Begitu ada beberapa anak-anak yang memang punya gangguan ya secara fisik dalam organ pembentukan bunyi begitu, kemudian itu mengganggu sekali sehingga bunyinya terdengar aneh atau terdengar lucu gitu. Nah, awalnya anak itu bisa mengungkapkan, tapi beberapa kali dia mendengar dia ditertawakan, akhirnya stop ya. Saya punya murid yang seperti itu ya. Jadi sampai usia 4 tahun dia baru bisa berbicara dengan lancar, karena waktu kami tracing, kami cari tahu kenapa bisa seperti itu. Ternyata setiap kali waktu kami observasi ya di rumahnya, setiap kali dia ngomong sedikit saja langsung semuanya ketawa gitu ya. Ya memang bukan hal yang jahat karena memang lucu gitu, tapi itu membuat anak kemudian menjadi tidak percaya diri. Jadi mari kita lakukan secara sederhana tapi terus-menerus secara intensif di rumah saja, tidak perlu dengan yang lain-lain. Kita sebagai orang tuanya bisa lakukan itu. Oke? Thank you. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan lagi. God bless you.